Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina dari kelas 12 Asisten Keperawatan SMK Bintang Harapan. Saya ingin mempresentasikan mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan tema masuknya kerajaan Islam ke dalam Indonesia. Saya mengambil Kerajaan Mataram Islam. Sejarah masuknya kerajaan Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang bermacam ragam. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan berbagai pendapat. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad 7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga yang melakukan dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Mula-mula Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapatkan kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentaok. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentaok menjadi Mataram, dan dia mendapatkan gelar penambahan Senopati. Pada tahun 1583, Arya Pangiri menjadi Raja Kerajaan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun selama berkuasa, dia mengabaikan kepentingan rakyat sehingga membuat Pangeran Benowo yang ketika itu menjadi penguasa di Jipang memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang yang dipimpin Arya Pangiri. Pajang berhasil dikalahkan dan Pangeran Benowo dinobatkan menjadi raja ketiga. Kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama. Dia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam, dan pada tahun 1586 kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Sutawijaya menjadikan Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak saat itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram resmi berdiri sekitar tahun 1586 dan dipimpin oleh Panembahan Senopati. Berikut adalah dokumentasi Kerajaan Mataram Islam. Masa Kejayaan Mataram. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir pada tahun 1582 membuat kota-kota pesisir pada masa tersebut terus memperkuat diri. Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya, ternyata tak mampu menangani pergerakan kota-kota tersebut. Sang pangeran kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Pajang pada Sutawijaya. Dengan menyerahkan kekuasaan tersebut, Kerajaan Pajang menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedokrapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan
aktivitas perdagangan laut. Dua ekonomi yang berkembang pesat itu membuat Kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di dunia politik Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kejayaannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Budaya ini merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan Indo-Buddha dan ajaran agama Islam. Raja-raja yang pernah memimpin Mataram Islam yaitu yang pertama ada Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang berkuasa pada tahun 1586 sampai tahun 1601. Kedua ada Mas Jolang atau Panembahan Sedokrapyak yang berkuasa pada tahun 1601 sampai tahun 1613. Yang ketiga ada Raden Rangsang, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Keempat ada Sunan Amangkurat I berkuasa pada 1645 sampai dengan 1677. Dan yang terakhir ada Sunan Amangkurat II berkuasa pada tahun 1677 sampai tahun 1703. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.